Ya, kembali lagi di Newsroom pemirsa, kami masih membahas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2020. Pak Andi, sebelum jeda Pak Mufti sempat singgung UMKM dan pentingnya UMKM. Menurut Pak Andi sendiri, apakah UMKM masih penting memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia? Sangat penting. Dan faktanya di lapangan itu porsinya besar sebetulnya. Hanya karena kecil-kecil mungkin tidak terdata dengan baik. Iya. Secara membuktikan bahwa krisis ekonomi kita 97-98 kan bangkitnya dari situ. Dan ini terkonfirmasi oleh semua pihak. Cuman begini, saya sedikit menambahi apa yang disampaikan Kakanda Aris tadi, bahwa di samping itu yang dibutuhkan oleh pelaku-pelaku UKM itu adalah insentif berupa kemudahan perizinan dan lain sebagainya. Anggota-anggota kami saat ini banyak yang bidangnya properti. Kita tahu pengadaan rumah subsidi itu adalah program nasional. Tetapi turunannya ke bawah karena tidak pernah satu sinkron kebijakannya, dia terhambat oleh perizinan di kepala-kepala daerah di masing-masing wilayah. Dan ini kan salah satunya seperti itu, termasuk perlakuan antara produk UKM kepada industri dan lain tidak bisa disamakan. Untuk misalkan kita mau ekspor produk UKM, perlakuannya mungkin tidak sama dengan yang dari industri. Karena di situ memang memang sedikit butuh insentif, kemudahan untuk ekonomi di bawah ini bisa bertahan, bisa tumbuh dan lain sebagainya. Itu yang kami rasakan. Terkait dengan hal ini, menurut saya koperasi itu juga penting. Koperasi itu harus besar. Koperasi jumlahnya banyak dan itu kita bersentuhan langsung dengan UKM-UKM di bawah. Tetapi kembali lagi bahwa kalau mindsetnya itu yang dibesarkan adalah perbankan saja, menurut saya itu tidak fair. Kami yang langsung menangani UKM-UKM di bawah ini harusnya ada sedikit kemudahan juga untuk bisa membiayai para UKM-UKM itu. Itulah beberapa hal yang mungkin barangkali terkait dengan itu. Baik Pak, Pak Sarman, mungkin saya mau bicara lebih sekarang global ya, secara global. Apakah perang dagang Amerika Serikat dan Cina dan sekarang juga impeachment Presiden Amerika Serikat, apakah dari kasus-kasus ini kita bisa memanfaatkan, Indonesia bisa memanfaatkan, dan kalau bisa bagaimana? Ya, yang jelas yang saya katakan tadi bahwa perang dagang antara Amerika dan Tiongkok ini, kalau kita lihat kan ada boleh dikatakan materi-materi atau bahan-bahan tertentu yang memang pangsa pasarnya stagnan. Nah, mau tidak mau banyak industri-industri di Tiongkok itu yang mencari pangsa pasar baru. Nah, pangsa pasar baru itu salah satunya adalah ASEAN. ASEAN kan. Nah, mereka pasti mencari negara-negara mana yang paling layak mereka untuk ekspansi dalam hal ini mendirikan pabrik-pabrik baru. Nah, ternyata kan yang mengambil keuntungan di sana itu adalah salah satunya Vietnam. Nah, ini pertama kenapa harus mereka ke Vietnam? Pertama mungkin dari sisi regulasinya mereka sangat-sangat terjamin. Dari sisi keamanannya, dari sisi tenaga kerjanya, ya dari sisi mungkin UMP-nya. Nah, ini yang menurut hemat saya menjadi salah satu tantangan bagi kita. Tapi kita lihat bahwa di awal pemerintahan Pak Jokowi ini kan sudah sangat konsisten bahwa peluang ini harus dimanfaatkan. Bagaimana misalnya dengan adanya Omnibus Law ini banyak undang-undang yang selama ini sangat menghambat dunia usaha itu harus disederhanakan dan harus dibuat bagaimana supaya memiliki daya tarik bagi investor. Contohnya misalnya undang-undang ketenaga kerjaan, contohnya ya kan di sana kan berpolemik kita setiap tahun di masalah UMP misalnya kan. Ini kan juga tidak kondusif. Bagaimana investor mau masuk misalnya kalau katakanlah dilihat buruhnya tidak kondusif. Ini salah satu. Nah, kemudian juga belum perizinan-perizinan yang lain. Yang jelas memang kita lihat bahwa undang-undang kita ini kan banyak yang tumpang tindih. Belum lagi ego sektoral antara kementerian yang satu dengan kementerian yang lain. Ya, artinya gini, satu kementerian itu paling suka kalau di kementeriannya itu ada izin, gitu kan? Ya kita tidak tahu. Pokoknya di sini harus ada perizinan, di sini ada perizinan. Nah, ke depan nggak bisa seperti itu, karena terus terang saja bahwa negara-negara yang lain juga sama juga seperti kita. Bagaimana supaya negara mereka itu semakin seksi bagi investor. Nah, ini menurut saya yang harus kita sikapi bersama.
Dan mudah-mudahan dengan adanya program Omnibus Law ini, daya tarik itu semakin nyata, dan mungkin dalam tahun depan kita bisa merasakan bahwa betul-betul investor itu terjamin dan bisa banyak masuk ke Indonesia. Baik, Pak Sarman. Pak Mufti, mungkin Pak Sarman katakan ya mungkin tahun depan yang penting harus lebih banyak investasi ya. Saya mau tahu Pak Mufti, apakah akan ada kenaikan investasi dan faktor apa aja yang mungkin menyebabkan besar kecilnya investasi di Indonesia? Ya, kesalahan utama kita yang kita sebut investasi itu persepsinya lalu dari luar. Iya. Mengundang investor dari luar. Padahal uang dari luar, khususnya dari Singapura, itu adalah uang kita juga. Iya. Nah, sehingga kemudahan-kemudahan berinvestasi diberikan kepada investor luar. Yang namanya koperasi, seperti yang Mas Andi ini, justru izinnya barangkali disulitkan. Tadi kan udah cerita sendiri. Jadi, kenapa Jepang kuat? Dana investasinya bukan dari luar, tapi dari dalam sendiri. Eropa, Thailand, Vietnam, itu adalah kekuatan koperasi. New Zealand, Montera, NTUC di Singapura. Nah, di kita koperasi ini kurang, ya, bahkan sokoguru ekonominya dihilangkan. Salah satu yang ke depan perekonomian akan tumbuh itu adalah campurnya antara keuangan dengan sektor real, antara fintech dengan marketplace. Tapi yang menikmati kembali lagi ini dari luar. Koperasi bahkan tidak diizinkan untuk fintech, walaupun tidak tertulis. Tapi faktanya nggak bisa. Coba Mas Andi Kospinya suruh daftarin sebagai fintech, percayalah, susah. Dia IPO, mana ada koperasi IPO. Nerbitin obligasi, ceritanya bisa. Sementara kalau di luar, dia diberi persamaan. Jadi ke depan ini dengan Omnibus Law, ya, kembalilah yang peran investor dari dalam negeri atau istilahnya insentif bagi para investor dari luar negeri sepanjang dia bergabung dengan katakanlah koperasi atau BUMDes, ya, karena kita kan dana desa juga cukup banyak. Nah, tapi ada satu peraturan ini langsung berubah. Saya yakin itu langsung 7 bahkan bisa 9%. Sepanjang peraturan tadi investasinya misalnya yang untuk primary, ya, primary processing itu 51% minimal harus koperasi, BUMDes, dan yang lain-lain. Baru di sektor secondary atau tersier silahkan. Jadi saya kasih contoh saja, paling gampang, ikutin aja di Malaysia. Felda itu 60% untuk CPO itu sahamnya adalah koperasi. Koperasi petani sawit dan karet. Di kita kan nggak ada inti plasma. Nah, baru diolehin di beta karotin atau di B30, B100 sekalipun, kalau perlu B1000 atau 10.000, nah itu silahkan investor dari luar. Seperti smelter juga, ya. Kalau yang di processing bisa di primary itu biar aja. Yang namanya UMKM gabungan, ya, tentu lewat koperasi. Nah, itu dikasih insentif. Tapi kita kan belum ke sana. Tapi saya yakin seyakin-yakinnya spirit dari pemerintah sekarang, khususnya Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin, memang mau ke sana. Itu yang pertama. Jadi Omnibus Law itu harus bisa merubah mindset investasi itu bukan dari luar negeri, dari dalam negeri. Dari dalam, ya. Contohnya itu. Nomor kedua adalah orang sekarang memperebutkan pasar halal. Ya, halal itu udah ratusan triliun. Sekarang Cina, lalu Brazil, Korea memperebutkan itu. Nah, kita juga harus jangan sampai ketinggalan. Jadi 2 hal saja itu saya. Baik, Pak Mufti, kami akan lanjutkan dialog ini setelah jeda yang satu ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Newsroom.